Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Syahada dengan NIM 2015201193. Saya di sini berperan sebagai konselor. Adapun yang menjadi konseli saya yaitu Ayu Lestari dengan NIM 2015201177. Kami dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah kelas E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling. Dosen pengampu Ibu Imalatul Khairat MPD. Ayu Lestari merupakan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Ia datang berkonseli dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang menurutnya sangat mengganggu pikiran dan aktivitasnya. Adapun beberapa permasalahan yang dialami oleh Ayu Lestari yaitu yang pertama, ia merasa bahwa ia memiliki ketakutan yang berlebihan mengenai hal-hal mistis. Dan menurutnya itu cukup mengganggu pada pikiran dan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua yaitu Ayu merasa bahwa dirinya kurang percaya diri terhadap orang baru, sehingga ia merasa sulit untuk berbaur dengan orang yang baru ia temui. Untuk itu ia ingin agar bisa lebih merasa percaya diri lagi. Yang ketiga yaitu permasalahan pada saat ia mengajar privat. Ayu merupakan seorang guru privat matematika. Jadi ia terkadang merasa bingung saat menghadapi anak didiknya yang tidak mau belajar atau tidak mood saat diajak untuk belajar. Yang terakhir yaitu Ayu merasa sedih saat orang tuanya bertengkar karena ia merupakan anak tunggal. Dan ia juga merasa terbebani saat orang tuanya bercerita tentang permasalahan rumah tangganya kepada Ayu. Karena dia anak tunggal, dia merasa tidak ada tempat untuk berbagi, sehingga ia merasa terbebani dan itu cukup mengganggu pikiran dan aktivitasnya sehari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayi ya? Ini dengan Mbak Ayu ya? Iya kak. Oh gitu. Mbak Ayu tadi kesini naik apa? Kebetulan tadi saya kesini naik angkutan umum. Oh, naik angkutan umum sendiri? Iya kak, sendiri. Memangnya rumah Mbak Ayu ini di mana? Rumah saya di daerah Ciruas kak. Oh, di daerah Ciruas. Jauh juga ya ke Serang. Iya kak. Tuh. Sebentar ya, saya ambil minum dulu. Oh iya kak. Saya lupa. Ini Mbak Ayu diminum ya. Oh iya kak. Saya minum ya kak. Iya Mbak Ayu, silahkan diminum. Saya minum ya kak. Aduh, maaf ya kak sebelumnya. Iya. Itu tisu. Enggak kak, udah biarin aja. Oke, kalau begitu lanjut lagi ya Mbak Ayu. Iya. Nah, sebelumnya Mbak Ayu sekarang kegiatannya, maksudnya kesibukannya sedang apa ya? Alhamdulillah sih sekarang saya udah masuk semester 3 kak, semester 3 ada. Oh, kuliah. Iya kuliah Kuliah di mana kalau boleh tahu? di UIN Banten. Oh, di UIN Banten. Iya. Selain kuliah ada kesibukan lain atau bagaimana?
Saya sekarang ini juga lagi ini sih Kak, kayak ngajar privat gitu Oh, ngajar privat. Di mana ngajar privatnya? di Cipocok sama di Ciracas Kak. Oh, jadi guru privat apa, Mbak Ayu? Saya ngajar matematika. Wah, matematika keren sekali ya, Mbak Ayu ya. Oke, kalau begitu sebelumnya, kalau saya boleh tahu, Mbak Ayu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Ini pertama kali Kak saya melakukan konseling. Oh, begitu pertama kali ya, jadi belum pernah melakukan di mana? Iya. Dan Mbak Ayu tahu saya itu dari mana? Kan sebelumnya tadi Mbak Ayu bilang belum pernah melakukan konseling kan? Saya tahu Kakak direkomendasiin dari teman Kak. Oh, direkomendasiin. Hanya direkomendasikan saja ya, tapi tidak ada paksaan gitu ya. Enggak ada Kak. Berarti dengan sukarela ya Mbak Ayu datang ke Mbak Ayu. Iya. Oke, kalau begitu karena tadi Mbak Ayu menjelaskan bahwa Mbak Ayu belum pernah melakukan konseling, izinkan saya oh ya sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya, sampai lupa tadi belum perkenalkan. Nama kakak Arini Syahada, Mbak Ayu bisa manggil dengan Kak Arin. Di sini saya sebagai konselornya Mbak Ayu. Di sini saya membimbing Mbak Ayu selama proses konseling nanti. Oke, bisa dipahami Mbak Ayu? Bisa Kak. Oke, selanjutnya Mbak Ayu duduk dengan senyaman mungkin ya Mbak Ayu. Iya Kak. Kita duduknya berjarak hampir 1 meter lah ya. Kalau kejauhan juga nggak kedengeran Mbak Ayu ya, kedekatan juga Mbak Ayu takut tidak nyaman. Oke, kalau begitu izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Karena kan tadi Mbak Ayu belum pernah melakukan konseling. Jadi konseling itu pemberian bantuan dari seorang konselor kepada seorang klien dengan secara tatap muka. Jadi konselornya itu di sini saya dan kliennya itu Mbak Ayu gitu ya. Iya Kak. Nah, dan di konseling ini ada yang namanya konseling individual. Konseling individual itu di mana pertemuan antara konselor dengan seorang klien yang mana terjadinya itu secara individual. Jadi tidak ada siapa-siapa Mbak Ayu, di sini hanya kita berdua gitu ya. Nah, di mana konseling ini bernuansa saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Konselor atau saya akan berupaya untuk membantu Mbak Ayu mengembangkan pribadi klien atau Mbak Ayu agar nantinya bisa mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Mbak Ayu, aku bisa dimengerti? Alhamdulillah ngerti Kak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya di konseling juga ada yang namanya asas-asas. Nah, di sini ada 4 asas utama ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini sebagai kunci berjalan suksesnya konseling, karena di sini saya sebagai konselor akan memegang rahasia Mbak Ayu, semuanya data-data yang disampaikan informasi dari Mbak Ayu kepada saya tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Jadi Mbak Ayu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau cemas bila saya akan membocorkan data-data Mbak Ayu gitu ya, bisa dipahami? Iya Kak, paham. Oke, yang kedua lanjut ya, ada asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini Ayu dengan sukarela datang kemari. Jadi Mbak Ayu itu melakukan konseling tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi Mbak Ayu dengan sukarela datang ke sini. Jadi kan tadi Mbak Ayu bilang ya sebelumnya bahwa Mbak Ayu sempat direkomendasikan oleh teman, tetapi dengan sukarela gitu Mbak Ayu datang ke sini, betul? Betul Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke asas berikutnya ya, yaitu ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan itu saya harap gitu ya Mbak Ayu terbuka kepada saya. Jadi Mbak Ayu tidak usah takut gitu ya. Jadi Mbak Ayu harus terbuka kepada saya. Mbak Ayu harus percaya kepada saya gitu agar nanti proses konselingnya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, yang terakhir ada asas yang namanya keputusan berada di tangan konseli atau keputusan berada di tangan Mbak Ayu. Jadi semua keputusan nanti setelah proses konseling itu keputusannya berada di tangan Mbak Ayu. Jadi di sini saya hanya membimbing Mbak Ayu gitu ya untuk menangani proses konselingnya gitu.
bagaimana bisa dimengerti Mbak Ayu? Iya Kak, mengerti. Oke, kalau begitu ya, kalau sudah bisa dimengerti, Mbak Ayu sudah bisa paham juga. Tadi Mbak Ayu juga sudah duduk dengan nyaman, silakan dibenarkan dulu posisinya kalau tidak nyaman. Udah Kak, gini aja. Oke, kalau begitu waktu konseling kita sesuai dengan kesepakatan ya. Sebelumnya tadi kita akan melakukan konseling ini selama 40 menit ke depan gitu. Jadi bila nanti sudah 40 menit kita akan selesaikan, dan mungkin bila nanti Mbak Ayu ingin bertemu kita lagi, kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Gitu ya Mbak Ayu ya. Iya Kak. Oke, langsung saja ya Mbak Ayu. Ada hal penting apa yang ingin Mbak Ayu sampaikan kepada saya sehingga Mbak Ayu itu datang kemari? Mbak Ayu, ceritakan saja, tidak apa-apa ya. Sebelumnya saya datang ke sini ingin melakukan konseling karena gini Kak, saya tuh sering banget gimana ya, selama beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun sih Kak ya, Iya. udah ngerasain rasa takut tuh yang terlalu berlebihan gitu Kak. Oh gitu. Iya. Jadi saya mengerti ya perasaan Ayu gitu. Itu mungkin sangat mengganggu gitu ya, perasaan takut. Tapi alangkah baiknya jika Mbak Ayu menjelaskan lebih lanjut bagaimana rasa takut itu kepada saya gitu ya Mbak Ayu. Boleh saya ceritakan Kak? Boleh Mbak Ayu, silahkan. 3 tahun yang lalu tuh saya tuh di rumah yang dulu ya Kak, saya tuh pernah tidur ya, terus habis tidur itu saya antara sadar nggak sadar Kak, udah sadar nggak sadar saya tuh ngerasa banget kaki saya tuh kayak ditarik gitu ya, mungkin itu sugesti apa gimana kali kayak, tapi saya dari situ langsung ngerasa takut Kak. Saya langsung cerita ke orang tua saya kalau misalkan gini. Nah dari situ tuh saya ngerasa sering banget kan ngerasain kayak gitu. Mungkin kayak seminggu 3 kali tuh ada kali Kak. Iya. Oke Mbak Ayu, lalu saya ngerasa ini tuh ngeganggu banget Kak. Kalau misalkan karena kejadian itu saya jadi penakut banget. Setiap ngeliat di HP nih Kak, kayak di scroll Instagram atau gimana, terus ada berita horor atau gimana, saya langsung gak berani gitu Kak buat tidur sendirian. Oke, tadi Mbak Ayu mengatakan bahwa Mbak Ayu merasa takut gitu ya, merasa cemas. Terlebih rasa ketakutan ini seperti tentang hal mistis begitu ya Mbak Iya. Ayu. Oke, kalau begitu bagaimana tanggapan orang tua Mbak Ayu mengenai rasa takut Mbak Ayu ini kalau boleh tahu? Orang tua sih alhamdulillah ngerti Kak ya. Mungkin mereka juga mau nguatin doang kali ya. Jadi mereka berusaha buat ngertiin saya. Jadi kalau misalkan saya cerita gini gitu, kata orang tua mungkin itu sugesti aja doang kali gitu, sebenarnya emang nggak kayak gitu Kak. Oke, tapi berarti Ayu sudah menyampaikan gitu ya kepada orang tua bahwa Ayu merasa takut gitu, dan tanggapan orang tua juga tidak buruk gitu ya kepada Ayu, maksudnya mendukung Ayu begitu ya, meyakinkan gitu dengan cara bahwa ini hanya sugesti Ayu begitu. Iya. Oke, lalu kalau boleh tahu ya Ayu, bagaimana tahapan Ayu bagaimana gitu agar mengusir rasa takut itu, bagaimana kalau bisa boleh tahu ya? Mungkin dengan cara gini kali kayak kalau kata saudara saya sih kayak mungkin ibadahnya kurang, jadi saya kalau lagi ngerasa takut kayak gitu ibadahnya ditingkatin lagi biar saya nggak ngerasa takut. Terus kalau misalkan mau tidur nih, kayak saya selalu mikir gini lah, udahlah itu mah paling sugesti doang gitu, jangan takut. Kalau misalkan saya tambah takut nanti malah tambah ngerasa kayak gitu Kak. Oke, kalau begitu berarti bagus ya Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah bisa mengerti bagaimana kondisi Mbak Ayu gitu kan, dan bagaimana mengusir itu, maksudnya menghilangkan atau menepis rasa takut itu ya Mbak Ayu ya. Berarti bagus sekali Mbak Ayu sudah bisa mengerti diri Mbak Ayu. Tapi kalau boleh tahu gitu ya, apa ada kejadian yang membuat Mbak Ayu itu ketakutannya itu maksudnya seperti trauma gitu, jadi Mbak Ayu sampai-sampai
takut banget gitu sampai sekarang gitu takut ini? Gimana ya, mungkin yang pertama kali itu Kak yang ngerasa kakinya ditarik atau gimana. Setelah kejadian itu saya kan dulu di pesantren ya Kak. Iya. Nah di pesantren juga sering Kak ngalamin kayak gitu, sampai saya tuh kalau tidur samping kanan kiri harus ada orang biar saya tuh ngerasa dijagain gitu Kak. Iya gitu aja sih paling. Oke, kalau begitu dari tadi pengalaman Mbak Ayu gitu kan ya, Mbak Ayu mengatakan harus ada samping kanan kiri harus ada orang. Tapi kalau saya boleh tahu, apakah selama di pesantren, tadi karena Mbak Ayu menyebutkan kata pesantren ya, Mbak Ayu pernah apa ya, terjadi gitu, keulang kejadian yang sama seperti waktu pertama kali itu atau bagaimana? Pernah? Atau itu hanya kejadian saat di rumah saja gitu? Sama Kak, di pesantren juga saya sering ngalamin kayak gitu. Oh begitu ya, jadi Mbak Ayu di rumah maupun di pesantren, Mbak Ayu pernah merasakan kejadian seperti itu begitu ya. Oke, terus Mbak Ayu? Dari situ sih saya sampai sekarang nih Kak ya, saya kan udah kuliah nih Kak, semester 3. Iya betul. Saya jadi ngerasa malu Kak sama orang tua kalau misalkan saya lagi kumat nih kayak gitunya, lagi takut banget nih. Saya kadang gak berani nih buat tidur sendirian di kamar Kak, saya langsung pindah ke kamar orang tua saya. Oke, kalau begitu. Tetapi orang tua itu mengizinkan untuk Ayu tidur bersama orang tua dengan umur Ayu yang segini gitu ya? Karena udah larut malam kali kayak mereka juga udah ngantuk, jadi saya kadang tiba-tiba pindah gitu. Terus mereka kayak pas udah subuh gitu, kok pindah gitu semalam, kenapa, takut ya gitu sih Kak. Jadi orang tua Ayu itu sudah sangat memahami Ayu gitu ya? Ya, oke, kalau begitu. Terus bagaimana gitu perasaan Ayu saat ini gitu? Apakah ketakutan itu semakin menjadi-jadi atau seiring berjalannya waktu ketakutannya sudah berubah gitu? Sekarang ini sih saya mulai menepis gitu Kak, kalau misalkan lagi takut banget nih kayak ya udah sih gitu tuh, udah yakin aja kalau misalkan nggak ada apa-apa gitu, jadi ya udah saya biasain lagi sih Kak di kamar gitu sendirian tidurnya gitu aja sih. Oke, itu bagus sekali ya Mbak Ayu, tadi sudah bisa menceritakan dengan baik apa yang dirasakan oleh Mbak Ayu. Mbak Ayu juga sudah mengerti bagaimana cara untuk menepis ketakutan itu ya Mbak Ayu ya. Sangat bagus sekali. Oke, kalau begitu apakah ada hal lain yang ingin Mbak Ayu sampaikan karena ini lumayan sebanyak gitu ya? Iya, waktunya masih banyak sih Kak. Kebetulan juga saya mungkin ada beberapa poin ya Kak yang mau diceritain. Nah, yang kedua ini Kak, saya tuh selalu merasa nggak percaya diri sih Kak. Terus untuk bergaul sama orang lain tuh susah banget. Mungkin saya pribadi yang introvert kali kayak gitu sih. Oke, Mbak Ayu kan merasa bahwa Mbak Ayu tidak apa ya, kurang percaya diri ya Mbak Ayu ya. Apa saya boleh tahu bagaimana gitu, maksudnya bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai kurang percaya diri Mbak Ayu ini? Ini gini Kak, saya tuh susah banget buat kayak misalkan teman kuliah nih Kak, terus mereka lagi ngobrol nih, padahal mereka juga ngajak saya, cuma saya udah ngerasa minder duluan gitu Kak kalau misalkan mau ngobrol bareng sama mereka nya gitu. Oke, lalu Mbak Ayu? Saya sih ngerasanya kayak yang kalau misalkan saya ikut nih Kak, saya takut dibilang kayak kok bisa asik banget gitu ikut-ikut pembicaraan orang gitu Kak. Oh, berarti Mbak Ayu merasa bahwa Mbak Ayu itu kurang percaya diri, takut Mbak Ayu dibilang so asik ya, gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa Mbak Ayu, itu kan hal wajar ya kalau pertama kali dengar orang baru kenal gitu ya. Oke, lalu ada lagi? Terus mungkin ini poin yang ketiga kali kayak yang ketiga itu saya tuh selalu takut sama ini loh Kak, hal yang belum tentu terjadi. Kayak saya udah negatif thinking duluan gitu tuh tentang apa sih hal yang emang belum terjadi gitu Kak. Oke, kalau begitu bisa dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana
hal yang belum terjadi itu contohnya seperti apa gitu ya? Gini sih, kayak misalkan saya ada nggak gitu. Kalau misalkan teman-teman saya nih mau pada pergi jalan-jalan, misalkan teman kuliah ke Pandeglang, sedangkan itu dari rumah saya ke Pandeglang jaraknya jauh kan kak. Terus saya tuh udah takut duluan kak meminta izin ke orang tuanya, padahal orang tua tuh pasti ngizinin aja sih selagi itu mungkin bareng-bareng ya. Saya juga apa sih pasti udah tahu yang mana baik yang mana buruknya gitu kak. Oke, Mbak Ayu mengatakan bahwa Mbak Ayu merasa takut gitu ya untuk bilang kepada orang tua gitu. Padahal orang tua juga tidak apa-apa gitu kalau Mbak Ayu bilang. Oke, kalau begitu bagaimana gitu ya tanggapan kedua orang tua Mbak Ayu gitu saat tahu Mbak Ayu takut gitu ingin percaya kepada orang tua Mbak Ayu? Mereka sih cuma nanggepin kayak sebenarnya kalau Ayu ngomong jujur gitu tuh, mama sama bapak juga bakal ngizinin aja. Ayu juga pasti tahu lah, udah tahu mana yang benar mana yang buruk gitu kak. Oke, terus? Terus saya kejadian kayak gitu kayak takut takut sama hal yang belum terjadi tuh banyak banget kak, kayak kenilai. Terus kalau siapa ya, kayak ya udah teman-teman dekat saya juga kayak gitu, pasti ngerasa mereka juga saya kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak Ayu takutnya ke beberapa hal. Kalau misalnya saya baru tahu ya Mbak Ayu, maksudnya kenapa alasan Mbak Ayu takut gitu seperti kayak nilai teman itu alasannya mengapa gitu Mbak Ayu? Kalau bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Gak tahu sih kayak alasannya kenapa, cuma kayak rasa itu tuh misalkan saya ngerjain UAS nih kayak saya udah takut duluan nih, takut nilainya apa tuh namanya dapat IPK-nya kecil gitu ya. Padahal emang itu tuh belum tentu, yang namanya juga khawatir kayak takutnya. Padahal saya tuh udah ngerjain tuh semampu saya gitu, cuma takutnya itu belum belum nilainya belum terlalu puas gitu gitu kak. Oke, terus bagaimana tanggapan pada diri Ayu sendiri? Maksudnya agar Ayu itu tidak apa ya merasa takut gitu tuh ya, kayak apa namanya cara Ayu mengatasinya itu seperti apa gitu kalau begitu? Cara ngatasinnya sih kayak yang percaya aja kali, kayak harus punya pikiran yang positif juga, kayak udah percaya aja gitu kalau misalkan semuanya nilainya misalkan bakal bagus gitu, nggak bakal ada apa-apa gitu kak. Oke, kalau begitu bagus ya Mbak Ayu gitu. Mbak Ayu harus tetap terus berpikir positif gitu, tidak boleh negatif karena itu sangat berpengaruh ya kepada ke diri kita gitu. Kalau kita berpikir positif pasti akan bagus juga kepada diri kitanya. Kalau kita berpikir negatif terus ya pasti itu gitu, kita selalu takut, cemas gitu ya Mbak Ayu. Oke, saya ingin tahu lagi nih ya Mbak Ayu, ada hal-hal lain gitu yang apa ya mengganggu pikiran Mbak Ayu atau seperti apa? Mungkin poin yang ketiga ini, saya kan ngajar privat ya kayak terus privat ini awalnya sih kayak nggak percaya diri itu buat ngajar kayak gini. Terus pas saya jalan sih alhamdulillah ya, saya apa sih namanya senang juga gitu ngejalaninnya. Terus saya tuh gini kak, saya kan ngajar matematika. Nah jadi saya tuh kadang bukan kurang sabar sih, kadang suka kesel sama anak didik saya ini kalau misalkan dia tuh suka lelet banget gitu kak, kayak ngitungnya gitu. Padahal itu soalnya yang nggak susah-susah banget sih kak gitu. Oke, lalu Terus saya tuh jadi ada cerita kak, boleh saya cerita kak? silakan Mbak. Waktu itu ceritanya anak didik ini namanya Jade ya kak. Jadi Jade ini ceritanya dia lagi bete mungkin kak ya. Terus dia baru pulang sekolah juga kan ya sore. Saya suruh ke rumahnya kan, suruh privat itu. Nah pas saya kesana, dia tuh udah kayak nggak buat gitu kan buat belajar. Sedangkan kan ini udah kewajiban saya kan ngajarin dia. Terus udah gitu apa namanya, jadi ini saya kasih soal kan ke Jade. Soalnya kata bundanya suruh nge-review lagi tentang materi-materi yang sebelumnya.
Akhirnya saya kasih soal ke dia. Pas saya kasih soal sebenarnya dia tuh bisa Kak, cuma dia tuh kadang suka telat banget mikirnya gitu. Terus saya padahal itu soalnya kayak cuma 5 dikali 3, sedangkan itu kan gampang banget ya. Iya. Terus udah gitu saya bingung Kak dengan dia yang bete kayak gitu, terus ngitungnya lama lama mikirnya, saya juga bingung harus ngapain lagi ya. Nah di samping itu dia tuh suka cerita Kak, karena dia orangnya cuek kayak tapi kalau saya udah asikin lagi dia bakal asik gitu loh Kak. Nah sebelumnya tuh dia suka cerita kalau misalkan dia suka main Lego, suka main game apa sih, Mobile Legend gitu ya Kak. Nah dari situ saya punya pikiran tuh Kak, kayak apa ajakin dia ngobrol tentang permainan dulu ya, game gitu ya, biar dia tuh mood lagi gitu tuh. Akhirnya saya ajak ngobrol tentang game gitu Kak. Jadi sekarang masih suka main game gitu tuh ya, masih katanya. Terus dari situ dia mulai nyambung Kak akhirnya. Nah dari situ dia mulai bisa tuh buat ngitung lagi. Nah saya simpulin kayaknya kalau misalkan dia lagi bad mood kayak gitu, saya harus punya cara buat ngembaliin mood dia lagi gitu Kak. Oke, bagus ya Mbak Ayu. Mbak Ayu tuh sudah bisa gitu mengatasi ketidak bad moodan gitu ya, maksudnya anak didik Mbak Ayu saat bad mood Mbak Ayu bisa mengatasi dengan hal-hal lain, itu sangat bagus sekali. Tapi jika saya boleh tahu, apakah Mbak Ayu saat menjalani privat ini merasa tidak nyaman atau tertekan gitu saat menghadapi anak-anak ya Mbak Ayu, jadi yang dengan begitu bisa berdampak kepada diri Mbak Ayu, maksudnya kayak Mbak Ayu capek gitu. Mungkin bukan tertekan sih kayak, cuma ini kan udah pilihan saya, udah kewajiban juga. Tapi kalau misalkan emang mereka lagi susah banget nih Kak diaturnya, saya emang kadang suka ngerasa kesel gitu. Cuma di samping itu saya nggak boleh kan Kak marah-marah gitu, walaupun apa sih emang saya tugasnya ngedidik dia gitu kan. Sedangkan orang tuanya aja nggak pernah marahin dia misalkan. Jadi saya harus ngadepin sikap mereka ini dengan kayak sabar gitu Kak. Kalau dibilang dampaknya ke diri saya sih ada aja Kak, kalau kayak kesel gitu. Nah kalau misalkan dia bad mood, saya juga kadang suka kesel sendiri sih Kak, cuma keselnya saya nggak mau nampakin ke dia gitu tuh, biar saya ngajarin dia tuh lebih ini lagi gitu aja Kak. Oke, baik. Kalau tadi Mbak Ayu mengatakan bahwa Mbak Ayu merasa kadang kesal juga ya kepada anak didik, dan itu menurut saya hal wajar ya, karena anak didik apalagi anak-anaknya masih seperti SD begitu ya Mbak Ayu, mereka itu masih belum mengerti gitu, jadi kita harus banyak sabar gitu. Tapi sejauh ini Mbak Ayu sudah bagus gitu, bisa mengajar mereka gitu, mengembalikan mood mereka gitu ya untuk belajar gitu. Tapi selanjutnya saya ingin mengetahui, kan tadi Mbak Ayu bilang bahwa Mbak Ayu merasa kesal gitu ya, apakah karena tidak ditampakkan kepada anak didik gitu, apa Mbak Ayu melampiaskan kekesalan itu bagaimana, atau malah Mbak Ayu itu memendam gitu sehingga Mbak Ayu itu berdampak gitu ya kepada Mbak Ayu, jadi Mbak Ayu lebih cepat emosi atau seperti apa Mbak Ayu, boleh dijelaskan? Dampaknya sih gini Kak, karena saya nggak nampakin ke depan mereka. Kadang saya kalau udah pulang ke rumah nih Kak, saya kan masih keadaan kesel tuh ya, saya nangis Kak, nangis sendiri itu. Saya nggak bisa kalau suruh marah-marah gitu, emang saya nggak bisa Kak. Paling ya gitu nangis terus kesel gitu, nanti kesel ke orang lain kita nggak ke mereka, tapi saya melampiasinya kadang ke orang lain gitu sih. Tapi ke orang lain juga kayak yang mungkin di chat gitu, balasnya agak lama gitu aja sih Kak. Oke, baik, saya mengerti ya perasaan Mbak Ayu, dan itu memang sangat cukup menguras kesabaran ya. Setiap manusia juga pasti begitu, kalau mereka kesal pasti akan menangis ya Mbak Ayu. Tetapi kalau saya boleh tahu, apakah orang tua Mbak Ayu ini mendukung Mbak Ayu dalam Mbak Ayu ini mengajar private gitu kan, maksudnya
saat melihat anaknya gitu seperti menangis gitu gara-gara private, atau memang mereka tidak tahu gitu bahwa anaknya menangis karena setelah belajar private atau ada masalah gitu. Bagaimana Mbak Ayu, bisa dijelaskan? Orang tua saya sih ngedukung banget ya kak kalau saya ngajar kayak gitu, soalnya sebelumnya tuh di pesantren saya ceritanya disuruh ngambil, cuma saya nolak kak karena mungkin saya pikirannya pengen cepet-cepet di luar kali ya, capek di pesantren. Jadi pas ada privat kayak gini orang tua saya mendukung banget, tapi kalau misalkan saya lagi kesel, lagi apa sih terus nangis kayak gitu, orang tua juga kayak yang namanya juga anak kecil gitu ya, paling apa sih sering bikin kesel, jadi ya udah ayo hadapinnya dengan sabar aja gitu, toh nanti suatu saat juga ayo bakal ngadepin anak ayo sendiri, gitu aja sih kak. Oke, baik. Berarti Mbak Ayu ini sudah pernah menyampaikan gitu ya bagaimana saat Mbak Ayu private mengajar anak-anak kecil gitu, dan tanggapan orang tua Mbak Ayu tetap mendukung Mbak Ayu gitu ya, agar tidak merasa apa ya, iya, rasa semangat, dan harus Mbak Ayu terus bisa gitu ya mengajar mereka hingga benar-benar sukses gitu ya Mbak Ayu gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya Mbak Ayu, kan selama tadi itu permasalahan yang sudah Mbak Ayu ceritakan kepada saya, yang sudah jabarkan, Mbak Ayu yang ketakutan gitu ya, Mbak Ayu yang kurang percaya diri. Mohon maaf kak, sebenarnya saya boleh ada poin lain? Boleh. Jadi gini kak, saudara saya tuh ada nawarin gitu kak ke saya, apa namanya, ayo mau nggak ngajar privat lagi, Iya. tapi anak ini autis gitu kak. Saya bingung kan nerimanya, sedangkan saya ngajarin yang orang normal aja kadang suka nggak sabar gitu, kayak gimana ngadepin orang yang kayak gitu kan, namanya autis kan kadang suka marahnya suka keras juga ya kan. Terus saya bingung tuh, terus saya bilang ke orang tua saya, nah itu mah terserah Ayu sih gitu mau apa enggaknya, cuma balik lagi ke Ayu, kalau misalkan Ayu nerima ya Ayu harus sabar banget gitu ngadepin dia. Saya mau minta tanggapan kakak, menurut kakak ini diambil apa jangan ya kak? Oke, kalau begitu menurut saya dari tadi yang Mbak Ayu jelaskan kepada saya dengan tawaran gitu seperti itu, menurut saya itu sesuai dengan diri Mbak Ayu, kesiapan diri Mbak Ayu gitu ya, maksudnya apakah nanti Mbak Ayu siap gitu menghadapi anak yang disabilitas ini ya, autis ya. Autis ya gitu kan. Ya kan anak autis itu kita harus butuh kesabaran gitu ya, belum mengontrol emosi dia, mengontrol fokusnya dia gitu. Tapi jika memang Mbak Ayu menyanggupi gitu, Mbak Ayu bilang bahwa Mbak Ayu menyanggupi, tetapi jika Mbak Ayu merasa Mbak Ayu tidak sanggup gitu, Mbak Ayu takut mau dicoba tapi takut di tengah jalan, Mbak Ayu tidak berhasil gitu ya, maksudnya jadi tidak enak gitu kepada orang tuanya gitu. Lebih baik dari awal Mbak Ayu bilang bahwa saya belum sanggup gitu jika untuk mengajar private anak autis gitu, karena saya ingin fokus dulu gitu, karena saya juga mengumpulkan niat gitu ya, maksudnya kesabaran yang penuh dulu untuk mengajar anak seperti itu, begitu Mbak Ayu. Iya kita sama ada satu lagi kak, poin ini nggak apa-apa? Iya, silahkan. Saya kan anak tunggal ya kak, jadi terus selama ini kan di pesantren terus, jadi saya nggak tahu kan kak gimana permasalahan di rumah itu, entah orang tua saya sering berantem atau gimana, saya nggak tahu ya kak. Cuma selama saya keluar dari pesantren, orang tua saya tuh bilang kak, jadi alhamdulillah gitu ada Ayu, jadi mama sama bapak tuh jarang banget yang namanya berantem gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih kayak kalau misalkan mama mungkin cerita tentang bapak, apa bapak cerita tentang mama ke Ayu gitu, jadi Ayu tuh merasa semua beban tuh jadi di Ayu gitu loh kak, sedangkan Ayu nggak punya kakak apa ada yang buat Ayu tempat cerita gitu, jadi Ayu kadang merasa sedih juga sih kak, sekarang kadang nggak nerima takdir nggak gitu sih semuanya, cuma ya kadang suka kesel aja kenapa saya nggak punya dia kakak gitu kan. Saya sangat mengerti ya perasaan Ayu, perasaan sedihnya Ayu.
Saya juga kalau di posisi Mbak Ayu pasti akan sangat merasa bingung, sedih juga gitu. Kita butuh teman karena sepi juga ya Mbak Ayu kalau sebagai anak tunggal. Tapi kalau memang menurut Mbak Ayu dengan orang tua Mbak Ayu cerita gitu ya kepada Mbak Ayu, kan semuanya kan cerita kepada Mbak Ayu gitu. Kalau memang Mbak Ayu merasa seperti terbebani atau bagaimana ya Mbak Ayu sampaikan saja gitu, jangan dipendam gitu, sampaikan dengan baik-baik gitu kepada orang tua Mbak Ayu. Atau Mbak Ayu juga bisa mencari teman gitu, sahabat, pastinya Mbak Ayu punya sahabat kan yang maksudnya bisa cerita kepada mereka, berbagi sedikit beban Mbak Ayu gitu ya, jangan ditanggung sendiri. Atau kepada saya seperti ini gitu, saya sangat siap bila Mbak Ayu ingin menceritakan semuanya kepada saya gitu, karena Mbak Ayu ini sudah sangat hebat sekali gitu ya dari permasalahan yang sudah diceritakan dari awal gitu. Mbak Ayu sangat hebat, sangat tegar gitu ya, kuat gitu ya, dan saya sangat merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Ayu gitu. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada diri Mbak Ayu gitu udah bertahan sejauh ini. Untuk itu saya boleh tidak gitu ya mengetahui bagaimana gitu ya motivasi Mbak Ayu ini bertahan sampai saat ini, karena memang ini sangat menyentuh hati saya gitu ya Mbak, karena Mbak Ayu anak tunggal gitu bisa menghadapi semuanya sendiri gitu. Paling gini sih Kak, kalau misalkan kayak ada rasa sedih gitu, kayak saya suka cerita ke temen yang paling dekat saya gitu. Dari SD saya udah berteman sama mereka gitu. Mereka juga tahu saya ini anak tunggal gitu. Nah mereka nih ngertiin banget Kak kalau misalkan saya lagi sepi, lagi sedih. Mereka kadang suka main ke rumah gitu aja sih Kak. Terus kadang suka cerita-cerita yang bikin saya tuh sedihnya hilang karena ada mereka gitu Kak. Oke, kalau gitu Mbak Ayu tuh merasa cukup ada yang menopang Mbak Ayu gitu ya, dengan sahabat-sahabat Mbak Ayu dari SD ya, dari kecil gitu ya. Jadi Mbak Ayu sama mereka terus udah seperti keluarga sendiri gitu. Jadi sebagai penopang Ayu gitu ya, karena Mbak Ayu ini tinggal gitu, tidak ada kakak, tidak ada adik, tapi memiliki sahabat yang sangat baik gitu kan ya. Tapi apa saya boleh tahu apakah sahabat ini selalu mendukung Mbak Ayu gitu setiap pilihan gitu, seperti karya atau kayak privat ini gitu, mendukung atau tidak gitu Mbak Ayu? Alhamdulillah sih Kak, kalau saya punya pilihan nih tujuan apa gitu, kita kan kadang suka cerita ke mereka, terus mereka juga kadang bagus lah ya kalau misalkan itu kamu jalannya senang, pakai kenapa nggak ambil aja gitu. Terus kadang mereka juga selalu mengingatkan kita mana yang baik, mana yang buruk gitu. Artinya berarti teman-temannya benar-benar sangat baik ya Mbak Ayu gitu, membantu Mbak Ayu sekali mengingatkan hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Apa ada motivasi lain Mbak Ayu yang membuat Mbak Ayu bertahan gitu sampai saat ini, atau ada sesuatu hal yang ingin Mbak Ayu capai sehingga Mbak Ayu harus bertahan sampai saat ini tidak menyerah? Apa sih motivasi saya sih, mungkin karena saya anak satu-satunya ya Kak. Saya harus banggain kedua orang tua saya karena mereka nggak punya harapan selain saya kan. Mau nggak mau saya harus semangat, harus bertahan sampai saya bisa banggain mereka sih Kak. Oke, kalau begitu sangat mulia sekali ya Mbak Ayu kepada orang tua. Saya sangat salut sekali dengan Mbak Ayu. Tetapi apakah dengan begitu gitu kan ya Mbak Ayu tidak merasa tertekan? Maksudnya saya harus menjadi sukses sehingga Mbak Ayu juga ada yang memaksakan diri Mbak Ayu gitu, maksudnya agar Mbak Ayu sukses gitu. Terpaksa atau tidak? Kepaksa sih enggak ya Kak, karena emang setiap orang kan pengen sukses ya. Itu juga tujuan hidup saya. Terus karena saya harapan orang tua juga, saya mau nggak mau Kak harus sukses kayak mereka yang udah sukses gitu Kak. Gitu, begitu. Terima kasih ya Mbak Ayu. Mbak Ayu sangat bagus sekali penyampaiannya, penyampaian semua ceritakannya gitu kan kepada saya, dikeluarkan semuanya gitu ya Mbak Ayu. Tidak
Mbak Ayu juga tidak takut menceritakan kepada saya gitu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ayu karena Mbak Ayu sudah sangat percaya gitu kepada saya gitu, tidak. Dan Mbak Ayu tidak perlu takut kan ya, karena tadi sudah saya jelaskan gitu bahwa saya akan menutup rapat-rapat semua informasi Mbak Ayu itu. Saya juga tidak akan membocorkan kepada siapapun, termasuk seperti orang tua Mbak Ayu gitu kan ya. Jadi saya akan sangat mengunci rapat-rapatnya Mbak Ayu. Dan dengannya tadi Mbak Ayu ceritakan dari awal gitu ya, dapat disimpulkan bahwa Mbak Ayu tadi memiliki rasa takut ya, kurang percaya diri gitu kan. Ada saat private juga ya masalah gitu yang membuat Mbak Ayu kepikiran gitu ya, maksudnya mengganggu aktivitas Mbak Ayu gitu. Juga tadi yang permasalahan di rumah gitu ya. Semoga dengan ceritakan ini Mbak Ayu menjadi sangat lega, terasa lega gitu, menjadi punya teman gitu, dan temannya bertambah satu ya, saya gitu menjadi teman Mbak Ayu sekarang gitu kan. Oleh karena itu semoga Mbak Ayu tetap semangat ya, semoga bisa melewati ini semua dan bisa juga berubah jadi lebih baik gitu. Mbak Ayu harus lebih percaya diri lagi, tidak usah takut-takut lagi ya Mbak Ayu. Oke, kalau begitu saya terima kasih Mbak Ayu sudah datang ke sini meluangkan waktunya gitu ya kepada saya. Saya sangat berterima kasih kembali kepada Mbak Ayu. Sebelumnya saya juga makasih banyak ya sama Kak Arin udah ngedengerin cerita dari awal sampai akhir. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak di lain waktu. Iya, semoga ya Mbak Ayu, Mbak Ayu cocok dengan saya gitu. Iya, Kak. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu, kontak-kontak saya lagi ya Mbak Ayu ya. Iya, siap. Gitu. Oke, dikarenakan waktunya juga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya ya 40 menit gitu. Dan sekarang sudah 40 menit, sudah berakhir gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu gitu ya. Semoga saya bisa membantu Mbak Ayu ya dengan tadi Mbak Ayu bercerita kepada saya. Oke, hati ya Mbak Ayu ya. Ya, saya pamit ya Kak. Iya, hati ya Mbak Ayu. Iya, makasih ya Kak. Iya. Saya antar ya Mbak Ayu. Iya.